Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang kepada Allah dengan cara mentauhidkannya dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dua prinsip yang agung di dalam Islam. Yang pertama, seseorang beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, ada sikap bara'ah, sikap berlepas diri dari orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dua prinsip ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang seseorang mengkufuri taghut, berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan segala bentuk kesyirikan, dan kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah memegang di atas tali yang sangat kokoh. Ini dua hal yang harus dipenuhi seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Namun kalau seandainya ada seseorang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tetapi untuk mengkafirkan orang yang sudah jelas kafirnya, saya tidak mau. Saya tidak ingin mengatakan bahwasanya Islamlah agama yang paling benar dan menganggap agama selain daripada agama Islam adalah agama kekufuran. Toh setiap agama juga mengajarkan kebaikan, setiap agama juga mengajak kepada surga. Maka siapa di antara kita yang memiliki keyakinan yang seperti ini, dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Allahur Rahim wa huwa arhamur rahimin telah berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang Maha Rahim, Dia yang Maha Rahman, telah memvonis mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam
dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Ini sebuah hal yang wajib untuk diamalkan oleh setiap muslim, untuk yakin kekafiran orang-orang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala kekafirannya. Dan kita harus yakin, innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam, dan siapa yang berharap selain daripada agama Islam, maka dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seruan para nabi dan seruan para rasul. Ada sisi pembatas di antara seorang mumin dan seorang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada zat yang menciptakan aku, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada pemisah. Ada di situ ya jurang yang memisahkan antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kepada musyrikin, "Qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, "Qul," katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah, kemarilah kepada satu kalimat antara saya dengan kalian, dan tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini prinsip agama, sehingga kita tidak akan pernah mendapatkan seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang telah jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah." Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum pun, kapanpun dan dimanapun, yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, berkasih sayang dengan orang-orang yang sudah jelas permusuhannya dengan Allah dan sudah jelas permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita menjadikan mereka sebagai saudara kita? Bagaimana mungkin kita jadikan mereka adalah bagian dari kita, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka dalam Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah membongkar kedok mereka dalam Al-Qur'an. Apapun usaha yang mereka lakukan, apapun ucapan yang keluar dari mulut mereka, semuanya mereka menginginkan agar kita meninggalkan agama Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia mereka dari langit ketujuh, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Engkau tidak, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho sampai kalian semuanya mengikuti agama mereka. Namun dengan nama toleransi yang dibungkus dengan toleransi, hari ini muslimin dipaksa atau diharuskan untuk berealitas dengan orang-orang non-Islam dari perkara-perkara agama mereka. Sebagian muslimin hari ini diharuskan memakai topi sinterklas sebagai bentuk toleransi dengan orang-orang kafir. Hari ini muslimin diajak ke gereja untuk sama-sama memperingati hari Natal. Hari ini para kiai, bahkan sebagian mereka berkhutbah di hari raya, untuk berkhutbah di malam Natal, untuk memberikan semangat bagi orang-orang Nasrani menghidupkan malam Natalnya. Saudara-saudaraku muslimin, enggak perlu mereka mengajarkan kita bagaimana cara bertoleransi. Enggak perlu orang-orang kafir mengajarkan kepada kita bagaimana bertoleransi,
Karena Islam ribuan tahun yang lalu telah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara mereka bertoleransi. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja, kepada makhluk yang tidak punya akal, Islam telah mengatur bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Innallaha kataba ala kulli syai'in fa idza qataltum fa asinu qatlah wa idza dzabhtum fa asinu dzibha wal yuhidda ahadakum syafratuhu wal yurih dzabihata. Allah telah mencatat segala sesuatunya. Kalau kau ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau seandainya engkau hendak mau menyembelih seekor hewan, maka hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Orang-orang yang hari ini mengajarkan muslimin bertoleransi, orang-orang menganggap hari ini muslimin intoleransi untuk menyembelih seekor hewan saja mereka belum becus. Dia tusuk besi dari tempat keluar kotorannya hewan sampai ke mulutnya, dalam keadaan hewan masih hidup, dibakar hidup-hidup. Kemudian kamu mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Bagaimana mereka hendak menyembelih seekor sapi, diikat sapi di sebuah kayu, kemudian dibiarkan dia berguling-guling, kemudian dipukul beramai-ramai. Kamu mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Ribuan tahun yang lalu Nabi kami sudah mengajarkan kepada kami hal yang seperti ini. Bahkan bukan hanya kepada binatang, kepada makhluk yang tidak bisa terlihat, jin, dijaga adabnya dalam Islam, dijaga hak-hak mereka dalam Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tastanju bil irath wal idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Jangan engkau mencuci kotoranmu dengan tulang belulang, karena sesungguhnya itu merupakan makanan saudara kalian dari jin, makhluk yang tidak bisa dilihat. Bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan orang yang punya perasaan? Bagaimana lagi dengan orang yang punya akal? Tentunya Islam lebih jelas mengajarkan kepada kita bagaimana bertoleransi dengan mereka. Bahkan hal yang paling terkecil pun, perasaan, dijaga dalam agama Islam. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza kuntum thalatha, apabila kalian sedang bertiga, maka jangan yang duanya itu saling berbisik-bisikan, yang satunya tidak diajak bicara, fa innahu yuhzinuh, maka itu bisa membuat dia sedih, dilarang oleh Nabi SAW. Saudara-saudaraku muslimin, silahkan Anda membantu orang-orang non-Islam. Ketika mereka mendapatkan bencana, silahkan kita bantu mereka. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh pakaian, kita bantu dengan pakaian. Mereka butuhkan makanan, kita berikan makanan. Iya, ketika anak mereka butuh biaya pendidikan yang dia sekolah di sekolah umum, silahkan kita bantu. Ketika itu perkaranya adalah muamalah, silahkan kita bertoleransi dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW dalam kondisi perang sekalipun, beliau melarang para sahabatnya untuk menghancurkan gereja. Rasulullah melarang untuk membunuh para pendeta. Rasulullah melarang untuk membunuh para biarawati. Biarkan mereka hidup, biarkan mereka berjalan dengan apa yang mereka yakini daripada agamanya. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Islam. Tetapi ketika muslimin untuk sama-sama ikut merayakan sebagai bentuk hari rayanya mereka, disinilah kita butuh pembatas. Disinilah kita butuh sikap al-bara'ah. Ada seorang tokoh nasional, dia non-Islam, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Dia berkata, di dalam masalah keyakinan ini tidak ada yang namanya toleransi. Masalah keyakinan itu sudah finish. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada abu-abu dalam masalah keyakinan. Adapun masalah kita bermuamalah setiap hari, dalam bekerja dan lain sebagainya, silahkan kita bertoleransi. Dan Natal ini merupakan ruang lingkup dari ibadah mereka. Dan mereka punya keyakinan tersendiri tentang Natal. Natal adalah hari di mana lahirnya Yesus. Dan Yesus menurut keyakinan orang Nasrani itu sebagai anaknya Tuhan. Adapun muslimin sudah finish.
Muslimin, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Finish sudah. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, dan dialah tempat kita bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sekutu satupun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim yang tidak bisa diabu-abukan. Ini sudah finish. Tidak bisa kemudian sebagai bentuk toleransi kita memerintahkan atau kita mengucapkan selamat hari Natal. Ketika kita mengatakan selamat hari Natal, jadi seakan-akan kita mengatakan selamat hari lahirnya anak Tuhan. Ini perkara yang sangat berbahaya, saudara-saudaraku muslimin. Ini larinya kepada akidah, ini larinya kepada keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innal abda la yatakalam bi kalimatin. Ada seorang hamba terkadang dia berucap dengan sebuah ucapan yang dia tidak sadar ternyata ucapan itu merupakan ucapan yang membuat Allah murka dan dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Justru di bulan-bulan yang seperti ini, di bulan-bulan yang mana manusia banyak bermaksiat kepada Allah, di bulan di mana manusia membuat sebuah kemungkaran yang tidak ada kemungkaran yang lebih besar di muka bumi ini, lebih besar daripada keyakinan Allah itu punya anak. Justru kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita khawatir, kita takut apa yang Allah ancam dalam Al-Quran. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Ketika mereka orang-orang Nasrani berkata bahwasannya Allah itu punya anak, dan sungguh mereka telah mendatangkan ucapan yang sangat keji, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir gunung itu hancur lebur, dan hampir bumi ini terbelah, kata Allah, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di tempat yang bernama Buhainah? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah di situ ada perayaan-perayaan orang-orang musyrikin? Apakah di situ ada tempat orang musyrikin menyembelih kepada selain Allah? Kalau seandainya tempat tersebut digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembelih untuk selain Allah, maka kalian jangan menyembelih di situ. Perhatikan baik-baik. Muslimin ketika dia menyembelih untuk Allah, ketika dia menyembelih dengan nama Allah. Musyrikin dia menyembelih untuk selain Allah, dia menyembelih kepada berhala mereka. Beda antara niat penyembelihan muslimin dengan penyembelihan musyrikin. Tetapi ketika itu pada tempat yang sama dilarang oleh Nabi SAW, jangan sampai kita menyerupai mereka. Lah bagaimana kalau seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang, melihat muslimin mengucapkan selamat Natal, melihat muslimin mengajak orang-orang untuk menghidupkan, sama-sama meramaikan hari Natal. Para kiai ceramah di gereja mengajak muslimin untuk sama-sama bersenang pada hari itu. Apa yang akan diucapkan oleh Nabi SAW? Ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, karena hari di mana Allah memerdekakan Musa. Kemudian Nabi SAW berkata, Musa itu lebih berhak kepada kita, dan kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9, kata Rasulullah, dan tanggal 10. Yahudi berpuasa pada tanggal 10 supaya kita nggak sama mereka. Maka Rasulullah menganjurkan kita berpuasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Inilah pemisah yang harus kita pegang kuat-kuat di prinsip agama. Adapun masalah toleransi, silahkan Anda bertoleransi dengan mereka dalam urusan dunia Anda, dalam urusan pekerjaan, memberikan apa yang bisa Anda berikan kepada mereka, silahkan. Tapi ketika sudah masuk dalam koridor agama, itu sudah tidak ada lagi toleransi dalam masalah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah,
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة. Media Sunnah Aceh.